Jadi sangat kultural demo di Jogja itu. Nggak perlu ada represi-represi yang aneh-aneh. Polisi berteman dengan kawan-kawan mahasiswa, saling menjaga. Dia merungkatkan pohon beringin, merungkatkan partai pendukungnya. Pola hubungannya dengan partai pendukungnya rungkat. Dengan seluruh kekuatan ideologis partainya rungkat. Yang milih lagu itu siapa? Mulyono. Kostumnya Mulyono. Sengaja diciptakan untuk Mulyono supaya punya alasan mengeluarkan dekret presiden. Kenapa harus dekret? Kan cita-citanya memang ingin memperpanjang kekuasaan. Sambil sekaligus meng-cancel presiden terpilih. Prabowo. Kemudian turun. Itu bukan saya nujumkan, saya itu cuma merefresh sejarah. Catatan-catatan sejarah di semua negara ketika pemimpinnya itu sangat bernafsu terhadap kekuasaan, lalu mengkhianati konstitusi, mengkhianati demokrasi, mempermainkan hukum, ya otomatis hukum alamnya seperti itu. Iya, alam sendiri akan memberikan kutukan-kutukannya. Itu kalau kita membaca manuskrip Jawa, ketika terjadi ledakan-ledakan yang membahayakan masyarakat seperti lahirnya Perang Jawa di Ponorogo, Belanda bangkrut karena mengongkosi Perang Jawa, itu Gunung Merapi gempa besar memberikan kutukan kepada kolonial dan raja Jawa waktu itu yang berkoalisi untuk menyengsarakan rakyatnya. Nah, fenomena itulah yang terjadi hari ini. Bahkan alam itu ikut turun tangan untuk menyeimbangkan ini ya. Ya, kalau orang beragama mengatakan itu melalui jalan Tuhan. Alam kan tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa dibeli seperti Golkar kan. Alam itu nothing tulus, kehendak semesta. Alam yang mengutuk. Ini nanti kita tunggu aja. Kemarin sudah ada tanda-tanda gerakan gempa bumi 10, sekian kan. Megatrust itu. Itu bayangkan kalau nanti terjadi di Jawa. Oh, itu bukti alam yang mengutuk seperti yang dicatat oleh manuskrip Jawa. Jadi saya bukan ahli nujum. Saya hanya merefresh. Ini seperti rotasi bumi yang berputar, peristiwa yang berputar. Cokro manggilingan. Cokro manggilingan orang Jawa bilang. Suatu sejarah akan berulang lagi. Iya, makanya kalau hari ini Anda aja merasakan kok atmosfernya seperti 98, bukan tidak mungkin. Ini eskalasi dari demo kawan-kawan kemarin ini sudah menunjukkan, memberikan warning, tanda-tanda, dan perasaan kita sama. Hari ini yang turun ke jalanan bukan lagi kawan-kawan demonstran. Orang yang ngomong keras bukan hanya orang seperti saya, bukan hanya orang yang itu saja. Tapi kawan-kawan yang di publik kita kenal apolitis, turun dan pidato. Reza Rahardian, Ernest, lalu siapa itu sutradara itu? Joko Anwar. Oh, ibu-ibu, para pedagang asongan, gimana? Mereka semua bicara, itu mereka kita kenal apolitis loh. Apakah seperti ini mau dibilang partisan? Kalau saya bilang, iya, partisan kepada kebenaran untuk bangsa dan negara ini. Nah, itu. Bantu kami untuk membaca lebih detail fenomena belakangan ini, Bung Udet. Pertama, saya ingin menanyakan hal yang itu rame di medsos. Saya sebagai orang Jawa sebenarnya sedikit banyak ngerti, tapi mungkin karena itu sudah lama, jadi nggak terlalu pengetahuan itu tidak terlalu lagi nyambung gitu. Ada gerakan hari ini kemudian memakai nama aslinya Presiden Jokowi dengan nama lahirnya yang katanya dulu awalnya namanya Mulyono, yang sekarang kemudian dihidupkan lagi sebagai apa istilahnya? Kalau bahasa Inggris itu dead naming ya, nama yang sebenarnya sudah tidak lagi dipakai karena itu mengandung sial, tapi kemudian hari ini kemudian rakyat rame-rame memakai itu. Itu simbol apa kemudian? Kalau dalam kepercayaan Jawa orang sudah diselamati untuk nama baru, tapi kemudian entah karena marah atau apa, kemudian ya udah nama yang lama lagi dipanggil.
Ya itu mungkin karena rakyat yang menghendaki supaya apes, itu nama yang membawa apes dan membawa sial, itu digunakan supaya apesnya nongol. Apesnya nongol itu artinya sebelum Oktober, si Mulyono ini sudah terjungkal dari kekuasaannya. Itu siapa yang mengatakan? Ini bukan, itu publik. Orang-orang yang merasa dibohongi memanggil Mulyono. Kalau dia seluruh rakyat Indonesia menyebutnya si itu Cahkai itu menjadi Mulyono, ya semesta membimbing Mulyono lagi. Mulyono untuk berjumpa dengan apesnya. Dan memang hari ini kita lihat semua kan, peristiwa di Jogja, Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, ini marah semua. Di Medan, semua rakyat marah. Jadi memang sekarang ini panggungnya mahasiswa, panggungnya anak-anak muda yang menjadi lokomotif, yang menggerakkan supaya apes itu tiba. Lalu Mulyono tersungkur sebelum Oktober. Rasanya presiden-presiden sebelumnya, meskipun orang marah, nggak pernah loh sampai marahnya itu Wah, mendoakan kesialan itu. Berarti kan dengan memanggil nama Mulyono itu kan mendoakan nama yang sebenarnya oleh orang tuanya itu sudah ditinggalkan karena dengan atribut-atribut apesnya tadi. jangankan Mulyono, itu teks-teks di dalam demo 2 hari yang lalu itu kan sudah tingkat sarkastik yang layak dilaporkan polisi. Lah wong saya kemarin cuma saya ngomong Karena seperti itu jadi dilaporkan polisi. Hanya berapa bulan yang lalu ya. Iya. Hari ini kalau pakai yang jauh lebih soft, jauh lebih hari ini lebih sarkastik, verbal, vulgar, kata-kata itu sangat anarkis itu kategorinya. Kok tidak dilaporkan polisi? Ini mestinya, ayo kawan-kawan penjilat yang bertopeng projo itu segera laporkan itu mahasiswa-mahasiswa yang sarkastik itu, nambahi kerjaan polisi. Ya, lawang saya cuma seorang waktu itu bulan Desember. Itu pun masih halus. Saya kalau mengekspresikan tanda cinta sama kamu aja tak suka. Nah, ini lebih sarkas dari sekadar asu itu. Bayangkan, Malioboro sepanjang itu kemarin tuh kur. Si kae, bajingan, sepanjang Malioboro bergema. Nama itu disebut. Si Mulyono itu. Sebegitunya. Lalu kata-kata jorok muncul. Oh. Saya menyaksikan seluruh peristiwa itu. Itu di Jakarta, di depan gedung DPR, ikan hiu, ikan tongkol. Lalu ada lanjutannya, jorok banget. Asu toh. Dan itu semuanya organik, otentik, muncul dari rasa kekecewaan yang terpendam itu, rasa kemarahan yang terpendam itu. Yang Ini bukan terpendam, sudah terbongkar. Karena ini sudah bukan urusannya para politisi. Bukan hanya urusannya urusan pemilu intelektual. Ya, nggak ada. Ini nggak ada kepentingan politik, nggak ada. Ini rakyat yang marah. Karena rakyat benar-benar dikibulin. Ini kan keputusan MK mau di-cancel, mau dibatalkan dengan berbagai cara, mau dijegal. Ini kan belum selesai. Nggak tahu nanti 27 Agustus akan seperti apa jadinya. Dengan kemudian ini sudah terbuka, akhirnya banyak hal yang dulu mungkin ya tadi orang takut, orang tabu, atau mungkin nggak ada hubungannya, seolah-olah kebuka semua gitu kan. Ya. Salah satunya kemarin misalnya rame juga, Bung, kabar istrinya anak bungsu ini, ya diantarkan si anak bungsunya ke Amerika pakai pesawat pribadi gitu Charter kan. ya. Charter yang harganya katanya sekali sewa itu 5,6 miliar. Posting foto roti harganya 400.000. Yang di media sosial itu ditempeli sebelahnya uang 400.000 itu ternyata gajinya guru honorer selama 1 bulan. Itu masih lebih mahal harga rotinya.
Nah, ini kan seolah-olah kalau misalnya kita orang normal melihat, masa sih mereka itu nggak ngerasa kalau rakyat ini lagi marah, kok malah masih bisa loh pamer-pamer kemewahan itu, pamer-pamer hal yang sebenarnya justru sedang dijadikan bahan untuk masyarakat ini mah. Ini sense rosonya ini di mana mereka ini, Bung? Itu sensenya kere munggah bali. Kere munggah bali itu artinya menerangkan seseorang itu tidak berbakat untuk menjadi kaya. Kaya. Kalau orang, Balungan kere. iya, mentalnya kere. Lho Mulyono itu kan cuma cah pinggir kali Bengawan Solo. Itu kelas abal-abal itu sebenarnya. Terus punya kekuasaan, keturunannya juga level, sebenarnya kan level kere. Munggah balik, Naik menikmati, derajat naik gitu. derajatnya. Jadi nggak punya derajat kepriyaian. Maka seperti shock culture, kere munggah balik itu. Petruk dadi ratu, lakon itu. Lagi itu lakon fiksi, carangan. Petruk itu punakawan. Petruk jadi ratu. Waktu jadi ratu, ketika disuruh turun, nggak mau turun. Karena menikmati tahta itu. Menikmati kekuasaan itu. Lah si Mulyono ini kan kira-kira sama. Dia sudah 2 periode. Keinginannya kan memperpanjang usia kekuasaannya. Karena nyaman. Anak-anaknya yang semula dibanggakan hanya jualan martabak dan pisang, menikmati itu. Lalu show off, naik private jet ke Amerika. Ironinya, berangkat untuk sekolahnya itu duitnya pakai beasiswa. Loh, beasiswa itu kan diberikan untuk mereka yang tidak mampu. Loh, kalau mampu Private jet private jet kasih kok beasiswa. pakai duit beasiswa, apa nggak malu? Itu hanya membuktikan kiri munggah balik, keserakahan. Keserakahan yang tidak dia temukan batasnya. Kita, saya pun punya naluri-naluri purba bernama keserakahan. Anda juga punya. Tapi kita semua belajar norma, belajar etika, tata krama, kepantasan untuk ngerem keserakahan. Sehingga ketika seseorang itu tidak bisa mengerem keserakahannya, tidak tahu batasnya, ya itulah watak dari kere munggah balik. Harusnya malu. Tapi urat malunya kan udah putus. Maka apa yang dia lakukan si Mulyono itu pertama semata-mata untuk memperpanjang kekuasaannya. Bahkan andekan Oktober pun dia tidak berkuasa lagi, masih ingin melanjutkan kekuasaannya, disandera dengan cara mempermainkan hukum. Untuk apa? Selain untuk memperpanjang usia kekuasaan, adalah menciptakan jalan tol untuk mewujudkan nepotismenya. Anak menantunya bisa berangkat menguasai daerah-daerah, menang sendirian. Ya sudah, kalau seperti itu yang diinginkan, sejarah membuktikan. Alam akan mengutuk, rakyat akan bergerak menjadi energi untuk mendelosorkan Petruk yang berambisi tetap jadi ratu itu. Bahwa kemudian masyarakat dari awal diberi image seorang presiden yang berasal dari rakyat, pakaiannya cuma baju hem putih harga 100.000, kan ada dulu di kampanyenya. Iya. Sepatunya cuma harga 140.000. Pelongo-pelongo, Pelongo-pelongo. tidak ganteng. Istrinya cuma bawa minum es teh, bawa Iya. bungkusan gitu. Iya. Itu semua berarti hanya acting doang. Teater. Teater. Saya itu kan orang teater. Sudah tahu ya tek-tekannya gitu ya. Tahu lah. Itu sedang saya siapkan untuk bahan tulisan. Siap. Materi sendiri ya untuk ya. Tentang teater itu. Ya artinya yakinkan ke publik mungkin Bung Butet bahwa ya semua yang dia ciptakan di persona di depan, minimal di depan publik ya. Karena hari ini misalnya yang ibu negara tadi, yang kesan sederhana tadi, ya gara-gara orang sudah mulai berani ngomong, itu kan muncul. Ternyata pas nemani kunjungan ke Praha ya bawa tas harganya 80 juta gitu kan. Yang mantunya, yang istrinya Gibran bawa tas berapa? 400 juta gitu kan. Selama ini kan
nggak ada yang ngira gitu loh kalau. Ya Jadi kere kok bisa munggah. mereka kemudian bisa Kere munggah balik. Kere munggah balik. Orang yang masih sibuk dengan simbol-simbol fisik, dia menyangka dengan menempelkan barang-barang mahal di tubuhnya itu integritas atau kepriayiannya naik derajatnya. Jadi masih butuh yang fisik. Padahal orang itu bernilai, itu kan karena integritasnya, bukan karena apa yang nempel di tubuhnya. Nggak perlu. Ya seperti Mulyono di tahap awal itu sudah bagus sebenarnya pencitraan seperti itu. Jadi dia waktu itu kan bahkan kredonya kita semua, saya pun menyebutnya dia adalah kita. Mulyono adalah kita dulu itu. Ya tak? Karena mempersonifikasi. dan aktor teater sekalibernya dengan pun masih percaya. Kapusan. Kayak kapusan ya. Mas Gunnya kapusan. Semua ketipu. Iya, karena kemudian itu kan seolah-olah sampai hari ini masih melekat bahwa ya minimal di bapak sama ibunya lah. Kalau anak-anaknya ini kan mungkin dia sudah generasi baru, mungkin nggak terlalu ini. Tapi dengan kejadian kemarin, itu kan kalau revolusi Prancis itu pernah mengajarkan gara-gara permaisurinya ini Marie Antoinette ini sudah nggak relate lagi dengan realitas. Pas rakyat lapar, katanya gandum nggak ada, dibilangin dia kalau nggak ada gandum ya makan roti gitu. Lah roti kalau nggak dari gandum dari mana gitu. Ketika pemimpin ini sudah nggak punya sense merasakan logika rakyat, ini nanti apa yang bisa terjadi gitu. Karena Pak Harto pun nggak se ekstrim itu lompatannya. Orang nggak tahu, nggak mempersepsikan Pak Harto itu orang miskin yang kemudian ini terus pamer dan sebagainya. Seingat saya waktu itu kayak gitu. Ini kan enggak, ini ekstrim itu kemarahan ini. Itu kira-kira Pemicunya seperti waktu 98 itu faktor eksternal banyak pemicunya. Pertama krisis ekonomi ya. ekonomi, krisis Iya. moneter. Ini kawan-kawan ekonom kayak Bung Faisal Basri sekarang sudah membuat satu analisis ekonomi bahwa nggak lama itu paling sampai 2 Iya, tahun iya, iya. ya itu terjadi satu krisis ekonomi yang membahayakan. Kedua, pemicu jangka pendek itu ketika ini eskalasi perjuangan kawan-kawan melawan usaha-usaha penjagalan ini melahirkan korban jiwa, itu satu lompatan eskalasi, Martir gitu. martir itu. Tapi jangan-jangan yang saya khawatirkan, semua ini bukannya tidak diketahui oleh Mulyono. Maksudnya gimana, Bung? Dia sudah menduga eskalasi yang meningkat, krisis ekonomi yang akan terjadi sudah diketahui, sehingga rakyat akan marah besar. Rakyat akan amuk. Ketika terjadi amuk pada level anarki, seorang presiden sebelum pada bulan Oktober ketika Mulyono masih berkuasa, dia punya hak untuk mengeluarkan dekret presiden. Atas alasan bahwa kemudian masyarakat chaos tadi. Chaos itu sengaja diciptakan untuk Mulyono supaya punya alasan mengeluarkan dekret presiden. Kenapa harus dekret? Kan cita-citanya memang ingin memperpanjang kekuasaan. Artinya dengan dekret dia bisa 1 tahun, 2 tahun lagi atau entah 3 tahun lagi tetap jadi presiden si Mulyono. Sambil sekaligus meng-cancel presiden terpilih Prabowo. Meskipun konon dengan kekuatan dia juga berhasil dijadikan calon presiden hari ini, dia batal. Yang kuasa siapa lagi? Yang mengeluarkan dekret. Lalu orang mengatakan, wah Mas Butet berlebihan. Ini skenario film yang paling plot twist ya istilahnya anak sekarang itu. Itu kayaknya juga nggak bakal sekreatif itu gitu. Ya mungkin ini pikiran yang ngawur. Mungkin ini berlebihan. Ini mungkin tidak masuk akal sehat. Tapi kan kita tahu, yang dilakukan Mulyono selama ini juga di luar akal sehat. Ngawur, melampaui imajinasi manusia-manusia normal. Di ruang dialektika ini yang Iya, saya Bung Butet katakan juga ngomong kan melampaui
Bung Butet yang seniman yang paling liar pun ternyata nggak bisa Nggak bisa, membayangkan. nggak membayangkan, nggak Iya, terimajinasikan. iya, iya. Artinya kalau hari ini kawan-kawan belum atau tidak percaya ada dekret, saya bilang bukan tidak Iya, mungkin iya, loh. iya, Oh, lagi brutal loh, Mulyono ini. iya, karena ketika misalnya kemarin rame-rame menjelang keputusan MK yang pertama yang memuluskan anak sulung itu kan, Ya, nggak banyak yang suara ngomong, ya nggak mungkin lah, masa ya presiden mau majukan anaknya. Dia sendiri juga ngomong seperti itu gitu kan. iya. Terus ternyata kejadian beneran gitu kan. Habis itu nggak mungkin lah anaknya udah yang sulung ini kok masa yang si bungsunya juga ditotono mana gitu. Jadi benar sekali itu tulisannya Mas Sukidi Pinocchio. menggunakan istilah Pinocchio Jawa itu. Kan viral itu. Sekarang malah jadi idiom. Mulyono itu adalah Pinocchio Jawa itu. Sudah nggak usah dipakai lambang-lambang, udah diverbalkan. Jadi idiom Pinocchio Jawa. Seorang dokter cendekiawan berpikir bening jernih bisa berkesimpulan seperti itu. Pinocchio Jawa. Jadi Hari ini itu adalah bukan hanya sekedar sindiran atau tapi benar berpersonifikasi itu ya. iya sudah menohok. Ada kemudian nggak tahu ini mungkin bagian dari tondo-tondonya zaman tadi ya. Kenapa kemudian ini beruntun sekali? Hanya 2 atau 3 hari yang lalu pemimpin partai baru yang baru dibeli ini nanti bilang Golkar ketika pidato nggak tahu itu selip lidah atau memang bentuk ekspresi dia yang sebagai apa istilahnya bagian dari ya pembantunya si Mulyono ini menyebut bahwa jangan main-main sama si Raja Jawa ini, main-main nanti Ya kita dia membuat personifikasi Pinocchio Jawa sebagai Raja Jawa. makanya Karena dia nggak tahu. itu apa istilahnya? Bodoh. Jenengan coba kita apa kami jenengan bantu kami untuk memahami selip lidahnya ketua Golkar yang baru kemarin itu. Dia membuat personifikasi yang keliru. Pertama, si Presiden, si Mulyono itu kan bukan darah biru. Tidak punya darah kebangsawanan. Dia bukan raja. Dia dalam posisi politik presiden. Bukan raja. Sebab Raja Jawa yang masih ada, seperti Hamengkubuwono ke-10, itu real raja. Prakteknya tidak menakutkan masyarakat. Tidak nakut-nakutin. Bisa diajak bicara. Bisa musyawarah. Itu raja. Jadi itu kalau saya sebagai orang Jawa, saya punya hak untuk marah kepada Melecehkan simbol ketua umum raja itu, ini ya. melecehkan simbol pemimpin budaya Jogja, untuk dia harus minta maaf kepada raja yang sesungguhnya. Tapi saya tahu bahwa itu yang dimaksudkan bukan Hamengkubuwono ke-10, itu yang dimaksudkan si Mulyono. Padahal kita tahu juga Mulyono itu mencah pinggir kali, nggak punya derajat kepriyayian bagaimanapun. Ya mungkin bisa jadi raja. Lah iya, Tingkat tapi itu kan wisdomnya pelecehan kepada pemimpin budaya Jawa. Karena raja di Jawa dan mungkin raja di setiap daerah wilayah etnik Indonesia, entah sultan siapa, itu adalah pemimpin budaya. Pemimpin budaya. dan masih eksis kan hari Masih eksis lu sampai hari ini dengan undang-undang keistimewaan itu, loh, nggak terbantahkan. Raja Jogja, Raja Jawa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 masih menjadi pemimpin budaya. Masa Bahlil bayi wingi sore kemaki menggunakan istilah keliru, ya berarti referensi dia terbatas. atau interaksi dia selama ini dengan ya si Mulyono itu memang sebegitu powerfulnya di mata dia sehingga ketika kemudian dia mengartikan karena dia nggak ada background Jawanya mengartikan bahwa kekuasaan yang Itu sebegitu bukan powerful masalah background Jawa, itu masalah mentalitas. Kalau mentalitasnya penjilat, ya kira-kira memang outputnya ya, seperti ya, ya. itu. Tujuannya berarti mau nyenengkan jeragan di depan Iya, jeragan gitu ya. iya. Ya seperti inilah penjilat itu. Itu lidahnya keluar itu, gambarnya. Kere munggah balik tadi kere tapi
ada kemudian respon yang tidak hanya dari masyarakat Jawa, rasanya mungkin dari masyarakat Jawa malah belum ada. Kemarin sudah muncul di Makassar, kami nggak mau dipimpin oleh Raja Jawa. Hal-hal seperti ini kan kemudian kalau ini diteruskan, nggak ada semacam apa istilahnya, klarifikasi dari pihak yang menyebutkan ini kan jadi bahaya, Bung. Ya sebaiknya memang kalau menyadari itu sebagai kekeliruan, Bung Bahlil ya minta maaf lah kepada publik, minta maaf kepada masyarakat Jawa, Jogja, terutama kepada Jeng Sinuwun Hamengkubuwono ke-10 ini. Itu sebaiknya supaya dia tidak tersandung-sandung lagi lah. Nah, memang ada kemudian analisis yang menjelaskan ya persepsi Bahlil itu mengidentikan Raja Jawa itu karena yang dia ketahui Raja Jawa itu ya hanya Raja Jawa yang pernah kostumnya dipakai oleh Jokowi itu kan, Mangkurat I itu kan. Nah, ini kebetulan juga di belakang ini ada gambarnya. Itu fenomena apa? Kenapa di peringatan kemerdekaan ke-78 ya tahun kemarin itu, ketika kebiasaan Jokowi memakai baju-baju Raja Nusantara, ini kok tahun itu kebetulan yang mau dipakai itu kostumnya Amangkurat. Itu kira-kira Sebenarnya sejak tahun 2022 ya. 2022 itu dia mengundang penyanyi kecilik Farel itu. Lagunya Ojo Dibanding-bandingke. Itu kan seperti menyampaikan ke publik, aku jangan kau banding-bandingkan dengan ketua partai, ketum partaiku ya. Kira-kira itu ya. simbolnya lagu itu. Kedua, dia mulai menggunakan kostum Sultan Agung sekaligus yang dipakai Amangkurat yang jahat itu. Dia bukan bangsawan, ini pakaian raja Jawa yang kejam itu. Lagunya rungkat, beringin, rungkat. Dia merungkatkan pohon beringin, merungkatkan partai pendukungnya. Pola hubungannya dengan partai pendukungnya rungkat. Dengan seluruh kekuatan ideologis partainya rungkat. Yang milih lagu itu siapa? Mulyono. Kostumnya Mulyono. Jadi isyarat-isyarat itu sudah ditampilkan. Simbolik. Bacaan saya itu, oh memang sudah mempersiapkan diri. Jadi apa yang terjadi hari ini, kalau saya orang teater nih, skenario-nya sudah ada. Sejak mungkin 2017 mungkin. Ketika dia memilih Prabowo jadi Menhankam, ketika dia memilih IKN sebagai ibu kota, itu semua by design. Yang bertahap diwujudkan. Termasuk ledakan rakyat hari ini, amuknya rakyat hari ini by design. Untuk apa? Supaya punya alasan mengeluarkan dekret. Kita lihat aja nanti, ada dekret atau tidak. Berarti saya keliru kalau memang tidak ada dekret, aman. Alhamdulillah kan, ya, aman kan. Tapi saya harus ngomong sekarang, supaya kalau terjadi, rakyat udah tahu lebih dulu bahwa ada skenario kejahatan. Saya mau bilang mengerikan atau apa ya istilahnya ya, menakutkan, itu rasanya hari ini Mas, itu sudah terlalu naif karena sudah terlalu sering hal-hal yang seolah-olah tidak masuk akal tadi itu ternyata kejadian. Yang kemarin bikin orang marah itu salah satunya juga kan ketika sebuah undang-undang itu mementingkan mereka, kok iso DPR itu hanya dalam waktu 1 hari ngumpul menyepakati ini. Nah masalahnya kemudian ini pasti belum selesai karena masih ada pilkada. Nah, ini gimana rakyat caranya menyikapi kalau sudah tahu jelas-jelas sudah bisa dilihat cetowelo-welo nyata bahwa yang namanya aturan, yang namanya undang-undang, kalau mereka mau itu ternyata bisa segampang itu kepercayaan kita sebagai sebuah warga bangsa terhadap sistem yang katanya demokrasi ini sistem yang damai untuk kemudian mempengaruhi kekuasaan ini gimana caranya untuk memulihkan itu lagi, Bung? Susah. Ini tinggal meledak aja kok. Kita tunggu aja sampai tanggal 27 nanti apa yang terjadi. Semua penuh spekulasi. Kita semua menunggu ini mau meledak atau tidak meledak. Kalau mungkin tidak meledak sekarang, mungkin di September, pertengahan September, pasti cari cara lain
supaya bisa ada ledakan yang lain sehingga ada chaos. Nggak tahu juga, saya bukan ahli nujum, saya ini cuma akal sehat aja yang menggerakkan. Akal sehat. Dan semua kawan-kawan, para penonton ini juga tahu, punya akal sehat juga. Ini sama sekali nggak ada urusan sama, kalau saya dituding-tuding partisan sekali, nggak ada. Ini partisan hanya kepada kebenaran yang seharusnya. Bersandar pada konstitusi, hidup berprinsip dalam alam demokrasi, dan tunduk pada hukum. 3 hal itu harus menjadi sandaran moral kita. Hari ini kemudian gerakan massa sudah mulai, mahasiswa tidak lagi katakanlah menjadi salah satu suara tunggal. Guru besar ya mungkin kemarin sekitar pemilu hanya guru besar yang turun, sekarang kayaknya institusi kampusnya itu juga mendukung. Kemarin waktu demo itu banyak dosen yang mengizinkan mahasiswanya untuk menggantikan jadwal di kelas itu untuk datang ke ini. Itu sangat, kalau bagi saya, mungkin bagi kami generasi 98 itu kan sangat mengingatkan kembali suasana. Dan saya mungkin tanyanya gini, sebagai jenengan yang juga ngalami waktu itu tapi jauh lebih waskito dari kami yang generasi yang sedang bergerak, ini kesamaan-kesamaannya itu seperti apa aja hari ini? Suasana kebatinan masyarakat, suasana kegelisahan masyarakat, sama juga kekuatan-kekuatan di lingkarannya dia. Dulu kan Soeharto sebegitu powerful, ternyata juga lingkarannya juga merotoli juga sebelum dia. Nah, bantu kami untuk memahami tondo-tondonya itu, Bu. Ya tadi itu aku bilang, ketika kawan-kawan yang apolitis sudah berani keluar dari zona nyamannya untuk berpartisipasi, mengingatkan. Itu pertanda yang sama dengan 98. Lalu yang ini yang belum terjadi kan krisis ekonomi. Pasar sekuritas kan masih diintervensi oleh OJK, oleh Bank Indonesia. Masih kelihatan aman. Tapi kalau nanti ini pasar sekuritas semakin melorot, ambiar ekonominya, lanjutannya krisis moneter. Itu akan menjadi satu pemicu. Lalu tadi itu, kalau level orang-orang yang ada di sekitar Mulyono ini sudah menggunakan praktek-praktek anarki, kekerasan, yang sampai ada korban jiwa. Wah, itu sangat berbahaya. Ketika terjadi dekret, lebih berbahaya karena akan menggunakan undang-undang darurat. Dan itu siapapun bisa diciduk itu. Dan menurut Bung Butet itu bagian dari dia sudah mengantisipasi tadi. Pasti sudah ada skenarionya. Sudah mengantisipasi. Semua. Bukan bermaksud kemudian menakut-nakuti teman-teman yang sedang berjuang atau bergerak. Ini saya tanyakan karena biar kita semuanya paham bahwa ada kemungkinan-kemungkinan itu. Tidak boleh takut. Kita hanya boleh takut melanggar hukum. Berjuang untuk menegakkan keadilan. Berjuang untuk menegakkan demokrasi. Berjuang untuk konstitusi. Itu bukan melanggar hukum. Itu bukan perlakuan pidana. Kalau Anda ditangkap karena itu adalah perkara politik. Seluruh pendiri bangsa ini, para leluhur bangsa ini, Bung Karno aja masuk penjara untuk itu. Itu para pemimpin masuk penjara, dibuang oleh kolonial. Itu bagian dari risiko orang berjuang. Kita nggak pidana kok. Nggak pidana. Kita boleh malu masuk penjara karena kasus pidana. Korupsi, mencuri, membunuh itu kesalahan pidana. Ini tidak. Membela kebenaran itu bukan praktek pidana. Jadi kawan-kawan mahasiswa, anak muda kijis-kijis pikirannya masih seger. Kalau ada ditangkap polisi, itu bukan pidana. Anda harus bangga kalau sampai masuk penjara. Karena ada pembela kebenaran, penegak keadilan. Gitu dong. Perjuangan reformasi jilid 2 gitu. Iya. Karena kemudian saya menanyakan itu karena Bung Butet juga beberapa hari yang lalu, saya nggak tahu istilahnya yang tepat apa ya, meminta atau mendesak atau mungkin ya memohon kepada Sri Sultan Hamengkubuwono, mungkin sebagai simbol kekuasaan budaya tadi, budaya Jawa yang direformasi, yang
jilid 1 lah kalau bisa dibilang yang reformasi 98 itu mengadakan sebuah perhelatan besar yang disebut Pisawanan Ageng itu. Pisawanan Agung jilid 2. Saya ingin ada peristiwa Nah, itu. ini kira-kira mungkin bisa dijelaskan ke publik. Apa signifikansinya ketika di situasi seperti ini kita mengambil itu sebagai simbol lagi? Pisawanan Agung jilid 1 dulu. Itu jutaan orang datang ke alun-alun utara Jogja bersama-sama untuk mengadukan nasibnya. Bangsa dan negara ini nasibnya seperti ini. Itu kalau dalam budaya kerajaan ada yang namanya tradisi PP. Orang dulu kalau protes itu berjemur di alun-alun. Ini PP kolektif. Jadi Pisawanan Agung. Waktu itu semua mahasiswa dari kampus-kampus se-Jogja ini berjalan kaki menuju alun-alun. Ibu-ibu di setiap jalan yang dilalui keluar dari gangnya mengeluarkan air minum dan makanan cuma-cuma untuk stamina kawan-kawan mahasiswa dan aktivis, dosen semua ikut ke alun-alun. Polisi dan tentara waktu itu diperintahkan Sultan tidak boleh pakai uniform, tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Jadi semua pakaian sipil. Itu jutaan orang di alun-alun. Mungkin ratusan ribu lah, kalau jutaan mungkin berlebih ya. Saya ikut pidato di situ, di panggung itu. Sound system kita siapkan yang bagus. Dan disitulah Sultan HB ke-10 ini didampingi Paku Alam mengingatkan Presiden Soeharto bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan. Dia secara filosofis bicara tentang makna orang yang dipercaya. Seingat saya mungkin teksnya dari Pak Damarjati Supajar kalau nggak salah. Karena waktu itu saya ikut mempanitiai acara itu. Sehari kemudian Soeharto mundur. Energi, kekuatan yang ada di Pisawanan Agung itu kami baca sebagai kekuatan kebudayaan. Sehingga bisa menyebabkan orang yang berkuasa sepanjang 32 tahun itu menyerah, mundur. Nah, ini masyarakat sipil pada nge-WA saya juga bikin status untuk kemungkinan lahirnya Pisawanan Agung. Hari ini sudah ada grup Pisawanan, sudah tercipta grup Pisawanan. Semua mengharapkan supaya HB ke-10 ini berkenan menerima kunjungan rakyat untuk mengadukan nasib bangsa ini. Seperti PP di alun-alun, lalu Sultan menyambut. Hanya itu. Bahwa menyambut itu dengan perkataan, dengan statement, itu yang ditunggu. Seorang pemimpin budaya, Raja Jawa. Ini indah sekali. Bisa membuat hati rakyat ini tenang. Iya, saya hanya mendengarkan gini aja, meskipun dulu ngalamin, tapi kan saya di Malang, saya nggak ngikuti ini. Iya. Ini aja vibrasinya ini vibrasi nasional, bahkan internasional. Karena yang diingatkan sudah bandel, nggak mau lagi. Kupingnya udah disumpal, nggak mau mendengarkan. Para penjaga moral hari ini, tokoh-tokoh hebat di bidang etika, moralitas, semua hukum, ahli-ahli hukum, mengingatkan. Saya ini kan mengingatkan. Bukan karena saya benci sama Mulyono, enggak. Kawan-kawan tahu semua, saya ini sejak dulu kala itu dari ASO. Saya ASO. Membayangkan itu seperti kalau di kekuasaan Jawa itu kan ada istilah pulung gitu ya. Legitimasi itu kemudian hari itu ketika itu terjadi, rakyat ngumpul menyampaikan pada raja keluhannya. Itu seolah-olah kemudian ditarik gitu ya. Seolah-olah kemudian diambil lagi. Bahwa, ya memang kamu sudah nggak pantas berkuasa gitu ya kira-kira. Ya mungkin tidak seperti 98 lah. Sehari kemudian ya mungkin tidak. Tapi kan kalau kita rakyat kecil ini kan wis rakainan loh. Sudah gak direken, sudah ini penting aku sowan rajaku, pemimpin budayaku kok. Iya. Karena kalau jalan politik buntu, kita memilih jalan kebudayaan. Kan gitu. Oh, jalan politik ini mau buntu nih. Jalan hukum buntu. Orang para penegak hukumnya tersandera. Ya berarti jalan kebudayaan. Apa jalan kebudayaan? Salah satu di antaranya
bikin Pisowanan Agung gitu loh. Ini nggak tahu harapan atau mungkin tuntutan. Ya, Mungkin harapan. enggak bagi saya pribadi. Mungkin nggak Pisowanan Ageng itu dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2024 gitu. Lah tergantung yang menerima, tergantung tuan rumahnya toh. Lah tuan rumahnya kan ngerso dalem. Lah kalau nanti atas desakan publik ngerso Ya, dalem, ya, ah ya. monggo Mas Butet. Mudah-mudahan juga Silahkan, nah saya tinggal dari forum bikin ini juga status jadi ya. salah satu sumbangan untuk ke Sinuwun gitu ya, untuk bahwa sudah ada aspirasi seperti itu dan rasanya momennya, timingnya sudah pas gitu ya untuk melakukan Ya, itu gitu ya. Dan kita pernah ngalami itu kan, proses itu. iya ya. Meskipun tidak kemudian berpretensi bahwa itulah sebab Soeharto itu turun, tapi minimal itu bagian dari catatan sejarah bahwa sebuah event budaya pas bentuk protes masyarakat, karena salah satu yang saya ingat dari Pisowanan Ageng itu yang banyak dipuji adalah ratusan ribu tadi orang ngumpul, nggak ada satupun kekerasan terjadi, Iya, iya. nggak ada kerusuhan, nggak ada apa. Hal yang Apalagi paling di dikhawatirkan, Jogja polisinya keren-keren. Nggak ada kemarin yang ditangkap polisi, dilaporkan polisi meskipun ngomongannya sarkas seperti itu. Bahkan para polisinya membagi-bagikan air mineral kepada kawan-kawan demonstran. Oh, lalu ada ambulans lewat, kerumunan mahasiswa minggir, ngasih jalan ambulan lewat. Jadi sangat kultural demo di Jogja itu. Nggak perlu ada represi-represi yang aneh-aneh. Polisi berteman dengan kawan-kawan mahasiswa, saling menjaga. Keren itu. Nggak ada gebuk-gebukan kayak di Senayan kemarin itu, di Bandung, di Banjarmasin, nggak ada. Ini juga perlu kita ya, apresiasi. Indah. karena mungkin sekaligus biar ini juga menjadi semacam ya katakanlah bahan pengetahuan teman-teman yang hari ini sedang semangat-semangatnya turun ke jalan gitu, bahwa kita punya model protes, model pembangkangan sipil yang sebegitu indah, sebegitu, tapi kemudian tidak mengurangi esensi bahwa ini bentuk protes rakyat atas pemimpin yang Saya kira istilahnya bukan disudahnya. pembangkangan sipil, tapi hak untuk berpendapat. Polisi melindungi masyarakat untuk bebas berpendapat. Menyampaikan pendapat. Karena ini dilindungi undang-undang. Ya, ya, ya. Nah ini justru yang diinspirasi jangan mahasiswa. Masyarakat. Polisi-polisi se-Indonesia, Kapolda-Kapolda se-Indonesia, lakukanlah mahasiswa, kawan-kawan yang demo itu secara bermartabat. Dikawal, dijagain, diberi minum. Yang penting tidak melakukan praktek anarki. Kalau cuma berbicara, bebas. Malah dijagain. Ini polisi Jogja keren. Seharusnya tugas konstitusional kalian gitu kan, Iya, melindungi memang dan mengayomi. kewajibannya mengayomi. Praktekkan pengayoman para polisi dengan melindungi kawan-kawan yang sedang mengartikulasikan kebebasannya berpendapat. Karena memang salah satu yang saya nggak mau ngomong terlalu politik, salah satu yang dikritik bahwa hari ini kekuasaan Mulyono ini kan juga katanya sudah mengkooptasi keseluruhan bahwa polisi itu ya semuanya bagian dari jaringannya dia ya. Ya, saya nggak tahu. Makanya enggak, ini cuma alasan rasa aja kan jenengan gitu ya, mungkin agak beda gitu kalau zaman dulu, kalau sekarang katanya ditoto dari Solo semua itu kan jadi. Nah, untuk menutup ini, saya tidak mau menarik ke kesimpulan yang terlalu politis, tapi mau nggak mau harus diomongkan. Kira-kira anak bungsunya ini akan digelarkan karpet merah nggak dengan situasi seperti ini? Lain itu semua kan upaya menggelar karpet merah. Segala yang dilakukan. Meskipun masyarakat marah ini tetap akan diteruskan. Lihat, coba lihat aja. Jadi cuma ada dua itu tadi dalam rangka mewujudkan semangat nepotismenya, memberangkatkan anak-anak dan menantunya. Kedua, memperpanjang usia kekuasaan. Hanya dua itu. Yang terakhir, saya nggak tahu ini nanti bentuknya jadi taruhan atau apa gitu. Mudah-mudahan enggak. Saya nggak pingin, tentu saja kita nggak kepingin ada semacam proses yang itu menimbulkan penderitaan atau kerugian yang besar di masyarakat. Tapi melihat yang seperti itu, pertanyaan yang rasanya masih sangat kuat itu, dengan sudah sedemikian gamblang dan masyarakat hari ini marah, periode formalnya ini tinggal 2 bulan, 1 bulan sekian hari lagi, nggak sampai 2 bulan. Kira-kira bisa selamat nggak sampai tanggal 20?
Nggak tahu. Saya bukan ahli nujum. Ayo loh. Saya tidak tahu. Biar kami bisa memberi semacam membuat semacam ancang-ancang mental gitu. Kalau menurut apa ya, kalau tadi yang pertemuan yang pertama Bung Budan tidak mau disebut budayawan gitu ya, tapi minimal yang paling waskito di antara kita hari ini ngelihat situasi tadi, suasana seperti tahun 98, hari ini dengan melihat suasana kayak gini nih, kira-kira selamat nggak sampai tanggal 20 Oktober untuk soft landing katanya. Biarlah semesta yang Yang berbicara. bicara ya. Butet nggak usah berbicara. Terima kasih banyak Ya, Bung Butet. mancing-mancing. Karena itu yang rasanya kayak saya nggak mau lagi ngulangi apa monolognya Soeharto karena itu juga menjadi kemarin salah satu meme di media. Soeharto dalam kubur itu sampai ngiri karena saya kok nggak kepikiran seperti itu ya dulu ininya gitu ya. Nggih, terima kasih banyak. Makasih. Mudah-mudahan ini menjadi alat bantu kita untuk melewati suasana beberapa hari atau beberapa minggu ke depan yang saat ini memang lagi sepertinya vivere pericoloso gitu. Years of living dangerously gitu ya. Ya. Mudah-mudahan nggak kapok di ruang dialektika, kita akan ketemu di ruang dialektika Oke, berikutnya. makasih. Salam.